Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah kapal berisi 2 orang nelayan terbalik dan tenggelam diterjang ombak di Laut Selatan. Seorang nelayan tewas dan seorang lainnya masih dalam pencarian. Taman Bunga Gunung Slamet di Purbalingga bisa menjadi destinasi wisata libur akhir tahun Anda bersama keluarga. Sambut Hari Natal, toko pernak-pernik Natal di Kota Semarang ramai diburu pembeli. Setiap hari puluhan pernak-pernik Natal ludes terjual. Harga semua jenis cabai di Kota Semarang juga berangsur turun, di mana panen raya di sejumlah sentra penghasil cabai membuat pasokan berlimpah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga sembako di Pasar Bulu Kota Semarang Selasa pagi. Harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama semua jenis cabai, sudah turun. Cabai rawit merah turun dari Rp95.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Demikian pun cabai merah keriting turun dari Rp80.000 kini tersisa menjadi Rp48.000 per kilogram. Harga sembako lain seperti telur dan daging ayam masih tergolong stabil. Hanya harga beras yang tak kunjung turun. Panen raya di sejumlah daerah penghasil cabai seperti di Aceh, NTB, Boyolali, Dieng, dan Medan membuat pasokan cabai ke pasar berlimpah. Cabai sudah murah karena di Aceh panen, di NTB panen. Saya nggak tahu yang di Jawa. Boyolali Dieng. Boyolali Dieng sudah, tapi masih 48. Kalau di kemarin saya ke Lok Semawe ya, itu harga cabai Rp30.000. Medan Rp30.000 ya. Di sini masih 48 ya, berarti belum panen raya. Tapi kalau di sana NTB juga sama Rp30.000-an harganya. Jadi sudah tidak ada lagi nyari cabai yang harganya Rp100.000, ada lagi. Nah, ore centang biru kita ya. Kalau ayam murah tadi Rp32.000, Rp33. Beras standar, kalau premium ya nggak naik lagi, cuma nggak turun. Tapi kalau mau murah ya ada beras bulog ya. Pada kunjungan kali ini, Zulkifli Hasan kembali memborong sejumlah bahan pangan seperti cabai, beras, minyak goreng, dan daging ayam yang kemudian dibagikan kepada pengunjung pasar. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sebuah taman bunga di lereng Gunung Slamet, Purbalingga bisa menjadi destinasi libur tahun baru Anda bersama keluarga. Selain menikmati suasana yang sejuk di pegunungan, Anda juga bisa menikmati hamparan ragam bunga yang unik dan indah. Begitu tiba, Anda disambut hamparan ragam bunga cantik. Anda juga akan makin betah dengan suasana udara pegunungan yang sangat sejuk dan segar. Ya, inilah suasana tempat wisata Taman Bunga di lereng Gunung Slamet di Desa Kutabawa, Purbalingga. Tempat ini menyuguhkan aneka jenis bunga dari jenis lokal hingga dari mancanegara. Apalagi saat musim hujan seperti sekarang, bunga-bunga mulai mekar. Wisata yang baru ini, yang baru launching ini cukup menarik sih, untuk udaranya juga lumayan sejuk. Ditambah ini ada beberapa taman bunga ya yang menurutku ya cukup menarik sih. Ada beberapa jenis tanaman bunga yang langka sih. Taman bunga dibangun di atas lahan seluas 5 hektar. Bunga-bunga ditata rapi di lereng-lereng bukit. Dari taman ini, aneka bibit bunga telah didistribusi ke berbagai wilayah di tanah air. Taman Bunga Lereng Slamet bisa menjadi tujuan destinasi wisata akhir tahun Anda bersama keluarga karena telah dibuka untuk umum. Pengembangannya mungkin akan lebih kepada wisata edukasi dan wisata kuliner juga, selain dari taman bunga tersebut. Untuk menikmati keindahan alam dan bunga-bunga cantik, Anda tidak perlu modal besar. Cukup membayar tiket Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati Firdaus kecil. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Perayaan Natal menjadi momen berkah bagi penjual pernak-pernik dan hiasan Natal, di mana toko perlengkapan Natal di Salatiga ini diserbu pembeli untuk berburu berbagai hiasan Natal. Perayaan Natal kerap kali identik dengan pohon Natal,
sinterklas, kado, serta pernak-pernik lainnya. Natal kali ini pun menjadi momen berkah bagi penjual pernak-pernik dan hiasan Natal. Seperti halnya di kota Salatiga, toko perlengkapan Natal ramai diserbu pembeli. Mereka membeli sejumlah aksesori Natal seperti topi sinterklas, umbul-umbul hias, lampu gantung, dan kebutuhan Natal lainnya. Dari berbagai aksesori, pohon Natal berukuran mini hingga menjulang tinggi paling banyak diincar pembeli. Ini rutin Bu, setiap Natal pasti beli pernak-pernik Natal. Ya pastilah. Apa aja Bu yang bisa dibeli biasanya? Ya biasa kalau beli ini buat pohon Natal, buat hiasan di pintu. Terus ya beli buat anak-anak mungkin. Kalau cewek beli bando. Gitu. Di pohon Natal, mau menyambut Natal. Nah, ini ya. nanti dipasang di mana Bu? Di rumah. Di rumah. Ya. Kalau di sini komplit nggak sih Bu? Komplit. Saya langsung pertama sini langsung naksir ini. Kalau tadi harga berapa ini? 225. Sering beli di sini Bu? Ya. Ini sama aksesorisnya juga. Dampak meningkatnya pembelian, omset pedagang pun ikut naik hingga berlipat-lipat dibandingkan penjualan di hari biasa. Kalau yang banyak dicari warga ya ada yang pohon Natal, yang cuman pohonnya ada, apa yang satu set juga ada, sama pernak-pernik, sama yang di sekelilingnya pohon Natal itu kan selingernya itu juga banyak. Mas, kalau permintaan itu sejak awal Desember udah ramai Mas? Wah udah rame, ini prepare dari pertengahan November sampai sekarang. Udah rame. Jadi setiap hari warga banyak yang berburu ya Mas? Banyak, ini sampai kewalahan kehabisan stok juga. Harga pernak-pernik pun beragam. Untuk aksesori mulai dari Rp9.000 hingga Rp100.000, sedang pohon Natal dijual mulai Rp180.000 hingga Rp2 juta. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Nah, tidak hanya di Salatiga menyambut Hari Natal, toko pernak-pernik di Kota Semarang juga ramai diburu pembeli. Setiap harinya puluhan pernak-pernik Natal laku terjual. Hari Natal semakin dekat. Umat Kristiani pun terus berburu aneka perlengkapan pernak-pernik Natal. Salah satu toko perlengkapan Natal di Semarang Tengah ramai oleh pembeli pada Rabu pagi. Para pembeli ini mencari pernak-pernik kebutuhan Natal seperti bola hias, lampu hias, pohon Natal, dan beragam aksesori Natal lainnya. Menurut pemilik toko, keinginan warga untuk berburu pernak-pernik Natal pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sejak awal Desember, toko perlengkapan Natal sudah ramai pembeli dengan puluhan pernak-pernik yang laku terjual setiap harinya. Jelang Natal ini untuk penjualan pernak-pernik maupun hiasan-hiasan untuk menyambut Natal cukup ramai sekali di sini karena mereka akan menghias ornamen-ornamen Natal untuk menghias rumahnya supaya Natal di rumah, di gereja itu lebih baik lagi, lebih cantik lagi. Paling laku hiasan-hiasan ya, hiasan untuk menghias pohon, selinger, kemudian ring-ring itu laku sekali. Ya harganya sih terjangkau. Terus ya lucu aja, tadi kok ada lampu LED. Ya mungkin masih musimnya ya, lampu-lampu kayak gitu ya. Itu sih, tadi ada lampu LED bentuk Santa Claus, boneka salju, tadi lucu sih bentuknya itu sih. Harga pernak-pernik Natal pun bervariasi dan sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga Rp40.000. Sedangkan untuk pohon Natal dijual mulai dari Rp90.000 hingga Rp1 juta. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Memperingati Hari Kesehatan Nasional, ratusan tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Tegal menggelar jalan sehat dan berbagai lomba. Dalam kegiatan ini, para nakes sekaligus mengkampanyekan pola hidup sehat dan mengajak masyarakat mengonsumsi makanan bergizi untuk pencegahan stunting. Ratusan tenaga kesehatan atau nakes antusias mengikuti jalan sehat yang dimulai dari Gor Trisanja Salawi, Kabupaten Tegal pada hari Minggu pagi lalu. Bupati Tegal, Komandan Kodim 0712 Tegal, serta Kepala Dinas Kesehatan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang digelar untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN itu. Sepanjang rute yang dilewati, para peserta membagikan botol air dan makanan tambahan kepada warga.
Para nakes juga mengajak warga untuk membiasakan pola hidup sehat untuk mencegah stunting pada anak. Salah satunya dengan mengonsumsi air bersih serta makan makanan yang bergizi. Tak hanya jalan sehat, dalam peringatan HKN ini juga digelar berbagai lomba olahraga seperti futsal, bulu tangkis, dan paduan suara. Khusus tahun ini kita memang sengaja melibatkan beberapa kader, kemudian masyarakat pariwisata untuk ikut gerak jalan bersama. Jadi tujuannya kita rangkul semuanya di luar insan kesehatan. Jalan Sehat yang merupakan puncak peringatan HKN di Kabupaten Tegal ini juga menyediakan hadiah utama 1 unit sepeda motor dan puluhan hadiah menarik lainnya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.